Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami kami kelompok 12 yang beranggotakan saya Piki Anugraha dan teman saya Muhammad Ardian Salubis akan mempresentasikan makalah kami, makalah usul fiqh dengan judul Istishab dengan dosen pembimbing Ibu Nur Cahaya MAG. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama, pengertian istishab. Asyaukani mentakrifkan istishab yaitu tetapnya suatu hukum selama tidak ada yang mengubahnya. Jadi, hukum yang telah ditetapkan pada masa yang lalu terus berlaku sampai ada dalil yang merubah hukum tersebut. Atau sebaliknya, apa yang tidak ditetapkan pada masa lalu terus demikian keadaannya sampai ada dalil yang menerapkan hukumnya. Sedangkan menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, istishab adalah mengukuhkan berlakunya suatu hukum yang sudah ada atau menegasikan suatu hukum yang memang tidak ada sampai terdapat dalil lain yang mengubah keadaan tersebut. Maksudnya adalah suatu hukum baik dalam bentuk positif maupun dalam bentuk negatif tetap berlaku selama belum ada yang mengubahnya. Dalam suatu keberadaan hukum tersebut tidak memerlukan dalil lain untuk dapat tetap terus berlaku. Contoh tentang istishab adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila telah jelas adanya pemilikan terhadap sesuatu harta karena adanya bukti terjadinya pemilikan seperti membeli, seperti warisan, seperti hibah atau wasiat, maka pemilikan tadi terus berlangsung hingga ada bukti-bukti lain yang menunjukkan perpindahan pemilikan pada orang lain. Contoh yang kedua, orang yang hilang tetap dianggap hidup sebelum ada buku atau tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal dunia. Selanjutnya, menurut ulama usul, istishab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Imam Asnawawi memberikan definisi istishab adalah melanjutkan berlangsungnya hukum yang telah ada dan telah diterapkan karena adanya dalil dan bisa diubah bila ada dalil lain yang mengubah hukum tersebut. Dan Imam Ibnu Qayyim memberikan definisi istishab adalah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum tersebut. Ketetapan suatu yang sudah ada pada masa lampau tidak akan berubah pada masa berikutnya selama belum ada dalil atau hujjah yang mengubahnya. Ketika mengetahui tidak adanya suatu pada masa lalu, kemudian ragu-ragu tentang keberadaannya pada masa sekarang, maka dihukum tidak ada istishan karena sesuatu tersebut tidak ada pada masa awalnya. Mengharuskan tetapnya hukum sesuatu yang sudah nyata adanya atau tidak nyata pada adanya
pada suatu hal yang berlaku karena tidak adanya ketetapan perubahan. Dengan kata lain, istishab adalah tetap berlakunya suatu hukum yang sudah ada di masa lalu, karena tetap berlakunya suatu hukum yang sudah ada di masa lalu dan tidak adanya hukum baru sesudahnya. Ulama mazhab dalam menentukan hukum ada yang berhujjah dengan istishab dan ada yang tidak berhujjah dengan istishab. Istishab merupakan salah satu istilah dalam ilmu usul fiqh atau salah satu metode istinbat usul fiqh, khususnya ketika membicarakan dalil-dalil hukum Imam Syafi'i. Oleh ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan ulama-ulama Syiah, istishab digunakan sebagai salah satu dalil syarah. Sedangkan di mazhab Imam Hanafi tidak menerima istishab dalam menentukan hukum. Istishab berarti menetapkan suatu hukum atas suatu peristiwa hukum berdasarkan keadaan yang menyertainya dan sudah berlangsung sebelumnya, sehingga ditemukan dalil yang menunjukkan perubahan terhadap sesuatu peristiwa hukum sebelumnya. Selanjutnya, itu tadi pengertian dari istishab. Selanjutnya, bentuk-bentuk istishab. Ahli usul fiqh mengemukakan perincian tentang bentuk istishab dalam beberapa bentuk berikut ini. Yang pertama, menurut Ibnu Qayyim ada 3 bentuk istishab. Yang pertama, dia menyebutkan istishab al-bara'ah al-asliyah. Menurut Ibnu Qayyim disebut barad al-adam al-asliyah adalah pada prinsip dan dasarnya. Sebelum ada yang menetapkan hukumnya, hal ini berarti pada dasarnya seseorang terbebas dari beban hukum, kecuali ada dalil yang menetapkan beban hukum tersebut. Selanjutnya yang kedua, istishab sifat yang menentukan suatu syarah. Maksudnya mengukuhkan berlakunya suatu sifat yang pada sifat itu berlaku suatu ketentuan hukum, baik dalam bentuk menyuruh atau melarang, baik dalam bentuk menyuruh atau melarang, sampai sifat tersebut mengalami perubahan yang menyebabkan perubahannya hukum, yang menyebabkan berubahnya hukum, atau sampai ditetapkannya hukum pada masa berikutnya yang menyatakan hukum yang lama tidak berubah lagi. Selanjutnya yang ketiga, Ibnu Qayyim menyatakan ishab hukum ijma, yang maksudnya mengukuhkan berlakunya hukum yang telah ditetapkan melalui ijma ulama, tetapi pada masa berikutnya ulama berbeda pendapat mengenai hukum tersebut karena sifat dari hukum semula mengalami perubahan. Selanjutnya yang kedua, Al-Syaukani mengemukakan bentuk istishab yang sebagiannya telah mencakup ke dalam yang dikemukakan Ibnu Qayyim tadi, tetapi ia menggunakan nama yang lain. Yang pertama, sesuatu yang ditunjukkan oleh akal atau syarah tentang tetap dan berlakunya suatu hukum sampai ada dalil yang menetapkan ketentuan lain dari hukum tersebut. Bentuk ini tidak terdapat dalam rincian bentuk istishab dari Ibnu Qayyim di atas tadi. Bedanya dengan bentuk ba'ari asliyah yang dikemukakan Ibnu Qayyim adalah bahwa bentuk istishab ini telah ada hukumnya berdasarkan dalil yang menetapkannya. Keadaan adanya hukum ini dinyatakan tetap berlaku sampai ada perubahan. Para bara'ah asliyah pada mulanya tidak ada ketentuan hukumnya yang diberlakukan selanjutnya.
Selanjutnya yang kedua, As-Syaukani mengemukakan tetap berlakunya keadaan tidak ada selama tidak ada ketentuan hukum menurut asalnya. Istishab bentuk ini sama dengan istishab al-bara'ah al-asliyah yang dimulakan Ibnu Qayyim tadi. Selanjutnya yang ketiga, tetap memberlakukan hukum akal. Pengertian al-hukum dan al-aqli menurut ulama Mu'tazilah ialah bahwa akal dapat menetapkan suatu hukum syarah sebelum datangnya wahyu berdasarkan kepada kemampuan akal untuk mengetahui hakikat buruk dan baik dalam suatu perbuatan. Selanjutnya yang keempat, mengukuhkan berlakunya hukum ijma'. Bentuk istishab ini sama dengan yang dirinci oleh Ibnu Qayyim di atas tadi. Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah menambah bentuk istishab, yaitu mengukuhkan pemberlakuan suatu hukum. Ahli usul fiqh lain memasukkan bentuk ini ke dalam istishab bentuk pertama yang dikemukakan oleh Al-Syaukani. Karena berlakunya suatu hukum itu tentu adanya dalil syarah atau setidaknya ada dalil akal yang menetapkannya. Mengukuhkan yang tidak ditetapkan oleh dalil syarah itu tetap berlaku selanjutnya. Selanjutnya Ibnu Subki menambahkan istishab bentuk lain yang belum disebutkan dalam rincian di atas tadi, yaitu meneruskan pemberlakuan suatu hukum umum atau nas sampai datangnya suatu ketentuan yang mengubahnya. Maksudnya ketentuan yang mengubah itu mungkin dalam bentuk mukhasis, terdapat dalil semula umum, atau mungkin juga dalam bentuk nasih, terdapat nas yang datang sebelumnya. Selanjutnya Al-Syaukani mengemukakan rumusan lain yang sejalan dengan penambahan yang terdapat dalam rumusan Ibnu Subki di atas, yaitu istishab dalam bentuk meneruskan pemberlakuan suatu dalil di samping ada kemungkinan dalil yang menyalahinya. Ada kalanya yang menyalahi itu dalam bentuk taksis bila dalil semula dalam bentuk zair, atau dalam bentuk nasak bila dalil semula berbentuk nas. Selanjutnya Al-Ghazali mengakui adanya bentuk istishab yang dikemukakan Al-Syaukani tersebut dirumuskan secara lebih lengkap, yaitu mengukuhkan pemberlakuan hukum-hukum yang umum sampai datang taksis dan mengukuhkan pemberlakuan nas sampai datang nasak. Selanjutnya rincian bentuk istishab. Yang pertama, mengukuhkan pemberlakuan prinsip tidak ada menurut asalnya. Yang kedua, mengukuhkan pemberlakuan suatu dalil di samping ada kemungkinan dalil yang menyalahinya. Yang ketiga, mengukuhkan pemberlakuan apa yang ditunjuk oleh syarah atau akal tentang tetap dan berlanjutnya. Yang ketiga, mengukuhkan pemberlakuan suatu dalil. Yang keempat, mengukuhkan pemberlakuan. Yang kelima, mengukuhkan pemberlakuan suatu sifat. Yang keenam, mengukuhkan pemberlakuan suatu hukum akal. Yang ketujuh, mengukuhkan pemberlakuan hukum yang ditetapkan dengan ijma'. Selanjutnya Al-Syakrisi membagi istishab ke dalam 4 bentuk. Bentuk yang pertama, mengukuhkan pemberlakuan hukum suatu keadaan di samping ada pengetahuan secara meyakinkan tentang tidak adanya dalil yang mengubahnya. Yang kedua, mengukuhkan pemberlakuan hukum suatu keadaan sesudah ada dalil yang mengubah yang sempat mungkin ditetapkan secara nalar dan ijtihad. Yang ketiga, mengukuhkan pemberlakuan hukum suatu keadaan sebelum mencari dalil yang mengubah melalui cara perhatian yang mendalam dalam ijtihad. Yang keempat, mengukuhkan pemberlakuan suatu hukum dalam arti untuk menetapkan hukum dari semula. Itu ada di bentuk-bentuk istishab. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ardian Solubis, NIM 0206193098, kelas Hukum 2C semester 2. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang ijtihad dengan menggunakan istisab. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah dapat tidaknya istisab dilakukan, dalil atau petunjuk dalam berijtihad. Beberapa pendapat ini tidak diuraikan tentang perbedaan pendapat ulama mengenai beberapa bentuk istisab. Yang pertama itu istisab al-baro'ah al-asliyah. Para ulama dapat menerima pengguna istisab al-baro'ah al-asliyah sebagai dalil berijtihad. Contohnya dalam hal ini umpamanya seorang ulama ditanya tentang hukum sholat witir yang dijawabnya tidak wajib. Sewaktu dimintai argumentasinya, ulama itu berkata hal yang dapat mewajibkan hanyalah dalil syara'. Saya telah mencari dalil syara' yang mewajibkannya. Ternyata tidak ada, karena itu maka sholat witir itu hukumnya tidak wajib. Yang kedua itu istisab hukum akal. Istisab hukum akal yang ditetapkan oleh akal sebelum datangnya wahyu dapat digunakan sebagai dalil atau petunjuk sampai datang dalil syara' yang menyatakan hukumnya. Cara seperti ini berlaku di kalangan ulama Mu'tazilah. Ulama ahlu sunnah tidak dapat menerima cara penerapan hukum oleh akal tersebut. Alasannya karena satu-satunya yang berhak menetapkan hukum itu hanya Allah melalui wahyunya. Bila akal dianggap tidak berwenang menetapkan hukum, maka istisab hukum akal itu tidak berlaku. Yang ketiga, istisab dalil umum atau nas. Dalil yang menetapkan hukum umum dapat dilaksanakan secara praktis setelah ada dalil lain yang menjelaskannya. Dalam bentuk penjelasan arti kata, penjelasan dalam bentuk perluasan pengertian, dan bisa juga penjelasan untuk dinasak. Mengistilahkan dalil umum berarti hukum umum itu diamalkan menurut apa adanya sebelum menemukan dalil itu yang mentaksisnya. Begitu pula istilah bernasas berarti nas yang diamalkan menurut adanya sebelum menemukan dalil yang menaskannya. Selanjutnya, di kalangan Hanafiyah, Hambali, dan Syafi'ah terpecah dalam dua pendapat. Dari perbedaan pendapat itu dapat disimpulkan pada tiga kelompok berbeda. Yang pertama, jamhur ulama berpendapat bahwa tidak dapat beramal dengan dalil secara langsung. Yang kedua, pendapat kedua justru mengharuskan mengamalkan dalil umum sebelum menemukan dalil yang mentaksisnya. Setelah itu istisab hukum ijma'. Istisab hukum ijma' pengertiannya adalah mengukuhkan hukum yang ditetapkan oleh ijim tentang masalah yang diperdebatkan. Bentuknya adalah ulama sepakat tentang hukum suatu kasus. Kemudian ada perubahan mengenai sifat yang melatar belakangi adanya kesepakatan ulama tersebut. Misalnya para ulama fikih menetapkan berdasarkan ijma' bahwa tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan sholat apabila dalam keadaan sholat ia melihat ada air, apakah sholatnya harus dibatalkan, kemudian ia berwudu atau sholatnya diteruskan. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, orang tersebut tidak boleh membatalkan sholatnya karena adanya ijma yang menyatakan bahwa sholat itu sah apabila dikerjakan sebelum melihat air. Yang D, kaidah istisab. Istisab berjalan atas prinsip keraguan yang mengiringi keyakinan dan mengukuhkan pengalaman yang meyakinkan ulama yang berlaku di masa lalu. Atas dasar ini ulama merumuskan kaidah yang populer. Selain kaidah di atas, terdapat beberapa kaidah mengenai istisab, yaitu pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil
yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi. Yang kedua, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menurut riwayat yang artinya, apabila salah seorang di antaramu ragu dalam sholatnya, apabila telah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia buang apa yang meragukan dan mengambil apa yang meyakinkan. Sekian dari video ini. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah yang dapat kami sampaikan tentang istishab. Mungkin masih banyak kekurangan dan kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.